Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar bersama Ibu. Nah, sebelum itu, Ibu meminta salah satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Putra, silakan maju ke depan. Berdiri. Fakta dan pengetahuan atau penjelasan tentang suatu hal dengan pasal yang berbeda rahmat Tuhan selalu dalam kami yang beragam dan terpujilah Tuhan Yesus serta Maria Allah yang pernah kami berdosa ini. Terima kasih Putra. Sekarang Ibu cek kehadiran dulu ya. Yang hadir bilang hadir. Cinta, Hadir Bu. Marco, Hadir Bu. Putra, Hadir Bu. Iki, Hadir Bu. Farel, Hadir Bu. Rio, Hadir Bu. Fandri, Hadir Bu. Jean, Hadir Bu. Alfi, Hadir Bu. Ari, Hadir Bu. Linda, Hadir Bu. Nindi. Hadir Bu. Baik, hari ini semua hadir toh? Nah, terima kasih atas kehadiran kalian. Ibu minta kedepannya tetap seperti ini ya, supaya kamu tidak ketinggalan materi. Apa yang diajarkan ibu dapat kamu pahami dengan baik. Nah, sebelum itu di sini ibu ingin bertanya. Kira-kira di sini siapa yang tahu tokoh yang merumuskan Pancasila? Yang tahu angkat tangan lalu jawab. Siapa yang tahu? Oke, pindah dulu. Muhammad. Siapa? Oke, tepuk tangan untuk Winda. Nah, di sini ibu ingin menjelaskan tokoh-tokoh perumus Pancasila. Terdapat Soekarno Hatta, di situ Muhammad Yamin dan Supomo. Siapa? Muhammad Hatta, Muhammad Yamin dan Supomo. Muhammad Supomo bagaimana? Iki, catat. Sebentar ibu tanya lagi. Tokoh-tokoh perumus Pancasila. Muhammad Hatta, tokoh-tokoh perumus Pancasila. Muhammad Hatta, Muhammad Yamin dan Supomo. Muhammad Yamin dan Supomo. Muhammad Hatta, Muhammad Yamin dan Supomo. Sudah? Muhammad Hatta, Muhammad Yamin dan Supomo. Nah, anak-anak, dari jawaban kalian tadi, jawaban Linda tadi bilang Muhammad Hatta. Nah, hari ini dengan jawaban tersebut, hari ini kita belajar mengenai nilai-nilai juang. Nilai-nilai juang tokoh perumus
Muhammad Hatta, Muhammad Yamin dan Supomo. Muhammad Yamin, Muhammad Hatta dan Supomo. Nah, hari ini kita belajar mengenai nilai-nilai juang, perumus Pancasila dan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Iki fokus. Nah, sebelum itu Ibu ingin menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dicatat. Setelah mengikuti pembelajaran, anak-anak diharapkan mampu yang pertama menjelaskan nilai-nilai juang tokoh perumus Pancasila. Yang kedua, menyebutkan tokoh-tokoh perumus Pancasila. Yang ketiga, menjelaskan makna sila-sila Pancasila. Yang keempat, menghubungkan nilai Pancasila dengan budaya kita. Dan yang kelima, menunjukkan sikap kerjasama, persatuan, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, dari beberapa tokoh tersebut, Ibu ingin menjelaskan tokoh-tokoh perumus Pancasila tadi memiliki semangat perjuangan yang besar dalam mempersiapkan dasar negara. Kalau sudah kamu tulis kata sebelum membuat dasar negara, para tokoh ini memiliki semangat perjuangan yang tinggi. Nah, beberapa tokoh penting antara lain siapa tadi? Yang pertama Muhammad Hatta. yang kedua itu Karena nilai-nilai juang yang dapat diteladani. Yang pertama, semangat persatuan. Kamu dengar, pahami, boleh juga catat karena sebentar akan ada tugas yang akan kamu kerjakan. Semangat persatuan di mana mereka mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, cinta tanah air. Rela berkorban demi kemerdekaan dan kemajuan Indonesia. mana yang disebut dengan makna dan Yang ketiga, musyawarah dan menghargai pendapat. Perumusan Pancasila dilakukan melalui sidang dan diskusi bersama. Yang keempat, tanggung jawab. Para tokoh memikirkan masa depan bangsa dan negara dengan penuh tanggung jawab. Jadi Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu apa itu Pancasila? Yang biasa kamu sebut Pancasila? Ada yang tahu? Denok Ya? sedangkan penyakit mulai menghantui kata itu Tidak tahu? Oke, Pancasila merupakan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang pertama, pedoman bersikap dan bertindak. Semua perilaku masyarakat harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, pemersatu bangsa. Pancasila mempersatukan masyarakat Indonesia yang beragam. Yang ketiga, sumber nilai dan moral.
menjadi dasar dalam menentukan baik dan buruk dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, cita-cita dan tujuan bangsa menjadi arah dalam mencapai masyarakat, bukan cita itu, cita-cita, menjadi arah dalam mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dan yang kelima, dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua aturan dan kebijakan negara harus sesuai dengan Pancasila. Contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu? Kamu tahu tidak? Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya Pancasila satu itu apa? Nah, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Sesuai dengan sila pertama Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti contohnya Bang Iki. Tepuk tangan untuk Iki. Yang kedua, seperti kamu minggu pergi ke gereja, ikut doa rosario bersama orang tua. Nah, itu menjawab sila utama Pancasila. Nah, contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari: menghormati teman yang berbeda agama. Itu misalnya Iki agama Islam, Putra agama Katolik, jadi tidak boleh saling mengejek. Betul sekali. Lalu yang kedua, bermusyawarah saat mengambil keputusan bersama. Contohnya pada saat kamu pemilihan ketua kelas, kamu harus berdiskusi supaya bisa memilih mana yang menjadi calon ketua kelas dan mana yang menjadi wakilnya. Betul. Lalu yang ketiga, membantu sesama tanpa membeda-bedakan. Ingat ya, kalau mau membantu teman jangan membeda-bedakan. Misalnya kau tidak suka dengan Fandri, tidak mau bantu, semuanya sama. Lalu yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, bersikap jujur dan adil kepada orang lain. Kamu paham tidak dengan materi yang sudah dijelaskan? Oke? Nah, di sini ibu memiliki gambar. Siapa yang mau lihat gambar? Ayo. Oke. Perhatikan baik-baik. Nanti bertanya lagi. Iya. Lima orang penting. Kegiatan tersebut dilakukan agar lingkungan tetap asli serta suara menjadi lebih segar. Selain itu, kegiatan membuang sampah pada mengurangi. Ini ibu tanya lagi. Tokoh-tokoh perumus Pancasila yang sudah dijelaskan tadi siapa-siapa? Muhammad Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Menonton Nah, sekarang kamu nonton video. Nonton tidak baik-baik? Bisa. Informasi utama dari
penting Jadi makna yang bermakna sosial dari masyarakat anggota panitia 9. Sudah? Belum. Ini belum siapa yang dibutuhkan, habis itu ada hubungan, habis itu ada gerakan melakukan kerja. Jadi Nah, dari kamu sudah nonton toh? Ibu ingin bertanya, mengapa mereka perlu berdiskusi dan bermusyawarah? Karena kenapa? Angkat tangan. Iki, silakan. agar dapat mencari keputusan. Nah, tepuk tangan untuk Iki. Ada yang lain? Ada yang lain? Hah? Bagaimana? Jawab saja, jangan takut. Salah benar kita perbaiki bersama. April? Pengertian dari Indonesia. Memerdekakan Indonesia. Tepuk tangan untuk April. Karena dari jawaban Iki dan April itu sudah tepat. Di sini Ibu ingin meluruskan kembali. Karena di sini kan pertanyaannya, mengapa mereka perlu berdiskusi dan bermusyawarah? Karena Indonesia memiliki masyarakat yang sangat beragam. Indonesia ini tidak kecil. Masyarakat yang beragam, baik suku, agama, budaya maupun pendapat. Contoh seperti kamu tuh, kalau mau kasih pendapat sama atau tidak? Berbeda. Suku, agama, budaya maupun pendapat. Dengan musyawarah, para tokoh dapat mencari keputusan terbaik yang diterima semua pihak. Sudah paham? Nah, sekarang Ibu mau bagi kalian ke dalam 2 kelompok. Nanti kamu kerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan. Jadi di sini kelompok 1 bagi dari sini kamu 2 ke sana, kelompok 1. Di sini kelompok 2. Nah, iya. 2 kelompok.
Moderator bilang silakan dan kami dari kelompok 1 kepada silakan kerja sudah Putra. Oh, kamu semua? Ya. Mau presentasi semua? Yo. Bagus. Lebih bagus lagi. Aku buka dulu ya. Ya, aman. Mau presentasi semua? Kali setelah mau semua. Aku mau ambil sekarang. Oh ya, iya, keren, pantun. Kelompok 1 sudah? Sudah. Oke. Ibu persilakan untuk maju ke depan kelas dan presentasikan hasil kerjanya. Semua maju. Putra, sini. Silakan. Kelompok 2 dengar dulu ya. Kami dari kelompok matahari. Oke, kelompok 1 kelompok matahari. Saudara, nama saya Raja Subarya Sudirman. Gratia, Nama saya Rudang Adri, Putra, Perkenalkan, nama saya Presius Audian. Biasa dipanggil Rizky. Vicky, Nama saya Markus Meja, biasa dipanggil Markus. Nama saya Markus Meja, biasa dipanggil Markus. Kalian dan terakhir Elsie. Silakan presentasikan. Sebutkan 2 tokoh penulis rumus Pancasila. 2 tokoh penulis Pancasila, Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Muhammad apa? Yamin. Muhammad. Nah, jadi 2 tokoh rumus Pancasila ada Muhammad siapa? Kelompok 2? Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Sudah selesai? Belum terima kasih. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Kelompok 2 sudah? Nama saya Cita. Nama saya Cita biasa dipanggil Jan. Dan Nama saya Maria Linda, Andri, Nama saya Nara Siwa Rio, Arif,
Nindi, April. Silakan presentasikan. Kami dari kelompok pelatih kami tidak presentasikan. Baik, di sini di depan ini ada kelompok dua, kelompok pelatih. Silakan. Aku akan nilai kelompok rumus Pancasila. Satu semangat persatuan. Dua, cinta tanah air. Tiga, musyawarah dan kami jawab. Sudah? Tepuk tangan untuk kelompok dua. Silakan duduk. Dari hasil presentasi kalian sudah sangat bagus. Terima kasih ya. Nah, di sini ibu yang menjelaskan dari tadi untuk kelompok satu yang ditanyakan apa? Sebutkan tokoh perumus Pancasila. Nah, dua tokoh perumus Pancasila itu siapa-siapa? Mengerti pertanyaan ibu? Dua. Saya Bu. Apa? Hatta dan Muhammad Yani. Jadi perumus Pancasila di sini kalau ditanya siapa saja perumus Pancasila baru kamu jawab semua. Di sini kan ibu tanya dua. Terus kelompok dua pertanyaan tadi seperti apa? Apa nilai tokoh perumus Pancasila? Jawabannya ada yang pertama semangat persatuan. Terus yang kedua Cinta tanah air. tanah air. Musyawarah dan Menghargai pendapat. Yang keempat tanggung jawab. Pintar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang ibu ingin bertanya lagi. Apa yang kalian pelajari hari ini? Semua wajib jawab. Tanya dari Iki. Hari ini kita belajar mengenai apa? Iki? mengenali bangsa dan mengenali Indonesia. Tepuk tangan untuk Iki. Putra, hari ini kita belajar tentang apa? Harus berbeda. Tepuk tangan untuk Putra. Marco, Mengenali bangsa Indonesia. sama. Mereka tiga nih sama. Tepuk tangan. Tokoh-tokoh perumus Pancasila. Ibu tidak perlu tanya semua. Anak-anak, hari ini kita belajar mengenai nilai-nilai juang tokoh perumus Pancasila dan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Padahal materi itu sudah tidak apa-apa. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Sedih, jangan sedih. Kenapa? Semua senang? Tidak boleh, Marco. Apa hal yang menarik yang kalian suka selama mengikuti pembelajaran hari ini? Bukan, ibu tidak tanya perasaan kalian. Pahami pertanyaan ibu. Betul sekali. Presentasi. Apa lagi? Lalu bisa presentasikan yang kami kerja. Betul. Terus apa lagi? Pantun. Ya, kelompok satu. Dan jangan lupa, tadi kamu nonton video kamu tidak senang? Kamu lupa. Nah, kesimpulannya pada pembelajaran hari ini, tokoh perumus Pancasila memiliki nilai juang seperti cinta tanah air,
Apalagi tadi kerjasama ada di jawaban kelompok 2. Musyawarah dan menghargai pendapat. Serta tanggung jawab. Pancasila mengajarkan kita untuk percaya pada Tuhan, saling menghormati, menjaga persatuan, dan bersikap adil. Nilai-nilai tersebut dapat diterapkan melalui budaya gotong royong, musyawarah, hidup rukun di lingkungan sekitar. Nah, anak-anak, para tokoh perumus Pancasila berjuang dengan penuh semangat demi persatuan bangsa Indonesia. Jadi, kita harus meneladani sikap mereka dengan rajin belajar, apalagi saling menghargai. Oke, bekerja sama dan mencintai tanah air. Dan yang terakhir, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas rumah. Ambil buku tugas. Besok periksa. Iya, nomor 1 nomor 3. Nyanyi, mau nyanyi lagu apa? Tujuh kebiasaan hebat untuk sempurna. Kamu catat dulu tugasnya. Ya. Nomor 1, sebutkan 3 nilai. Sebutkan 3 nilai juang tokoh perumus Pancasila. Kenapa? Catat sudah. Sebutkan 3 nilai juang tokoh perumus Pancasila. Nomor 2, siapa saja tokoh perumus Pancasila? Siapa saja tokoh perumus Pancasila? Saja tokoh perumus Pancasila. Ketiga, apa makna sila ketiga Pancasila? Nomor berapa? Siapa saja tokoh perumus Pancasila? Tiga, apa makna sila ketiga Pancasila? Nomor 4, apa makna sila ketiga Pancasila? Sila ketiga Pancasila. Cukup atau tambah lagi? Cukup atau tambah lagi, Tian? Cukup atau tambah lagi? Cukup. Ketiga. Cukup, Ketiga, apa makna sila ketiga Pancasila? Makna dari Pancasila yang ketiga, maknanya seperti apa? Anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih Terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran hari ini. Ibu minta 1 orang untuk sini ini semua aja. Assalamualaikum.